Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syahil Alfi, guru dari SMP Islam Nur El Haq Kombak, Kecamatan Larompong. Penyampaian materi hari ini sangat menarik buat saya. Jujur, baru kali ini saya mendengarkan istilah demikian. Tapi yang paling asing di telinga saya itu flip classroom, ya, kelas terbalik apa ya? Oke. Nah, di sini menariknya, kelas terbalik di sini saya lihat langkah awal yang harus dilakukan itu adalah mengirimkan video atau siswa menonton video. Lalu dari video tersebut siswa mencatat yang dianggap penting. Kemudian tahap akhirnya adalah membuat pertanyaan dari hasil simak video tersebut. Nah, selanjutnya setelah itu nanti akan mengadakan pertemuan di sekolah menjelaskan dari apa yang sudah disaksikan, begitu Pak ya? Oke. Ya, ini cukup menarik. Cuman kita lihat selama daring online banyak sekali fenomena yang terjadi. Ya, salah satu fenomena yang paling majemuk, yang paling banyak terjadi adalah yang dijelaskan tadi Ibu Des, bahwa banyak guru yang mengirimkan catatan melalui WA, berarti bukan kategori flip ya Pak? Karena tanpa melalui tahapan mengirimkan video. Nah, itu menariknya. Lalu kalau dia hanya mengirimkan materi demikian, berarti itu dia menggunakan model pembelajaran apa Pak? Itu yang pertama. Apakah itu sah atau tidak sebenarnya? Ya, itu ya. Ya, sah atau tidak? Ya, kita saling terbuka ya. Kemudian, ini yang paling pentingnya. Di masa pandemi ini kan banyak, saya katakan tadi, banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Bukan hanya di kalangan peserta didik, tapi juga di kalangan pendidik fenomenanya. Ya, salah satunya adalah ya ogah-ogahan, acuh, dan seperti itu. Nah, sebagai Bapak, karena sudah tadi profilnya Bapak bahwa seorang pengajar juga Pak ya? Ya, pengajar juga, guru juga ya? Oke, baiklah. Mungkin di sini Bapak, saya sangat tertarik. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi yang kira-kira yang sangat membangun kepada kami semua sebagai guru. Kira-kira bagaimana Bapak menanggapi atau menghadapi siswa ketika menggunakan model pembelajaran ini? Kemudian jika ada fenomena-fenomena yang tidak diinginkan, pasti kita inginkan kan semua pembelajaran berjalan dengan lancar, semua siswa mengikuti, tapi toh kenyataannya kan mungkin ada yang 20 tapi hanya 10, atau bagaimana tipsnya Pak? Motivasi untuk siswa supaya semangat belajar, dan motivasi juga untuk para pendidik, bagaimana caranya supaya tetap sabar ya, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja. Jadi saya tertarik tadi dengan sah atau tidak. Ya Bapak Ibu, saya kira kita merdeka belajar, kemudian apa yang kita gunakan itu semuanya sah. Jadi tidak ada aturan baku itu yang tidak sah kalau kita tidak mengajar. Ya, jadi apa yang kita lakukan ketika kita memberikan proses pembelajaran, untuk pengertian pembelajaran itu ada juga yang mengatakan pembelajaran itu adalah memindahkan memindahkan konten menjadi konteks. Jadi konten itu adalah materi pembelajaran, kemudian memberikan pengalaman ke peserta didik bagaimana menjalankan konten yang sudah dipelajari tersebut menjadi konteks dalam sebuah proses pembelajaran atau dalam kehidupan yang dijalani oleh peserta didik setiap hari. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk sah yang mungkin sah yang dilakukan. Tadi saya ambil contoh misalnya untuk mengirimkan materi, kemudian kita biasanya Bapak Ibu, apalagi kalau kita hanya kirimkan, biasanya kan kalau teman-teman yang mahir di IT biasanya materinya Word, kemudian di convert ke PDF, kemudian dikirimkan ke siswa supaya lebih rapi daripada kelihatan misalnya buku yang kita foto kemudian sudah gelap lah dan sebagainya. Kalau pakai begitu kan tidak gelap lagi, apalagi sekarang ada buku buku elektronik
yang kita gunakan itu kan bisa kita ambil per halaman, kita screenshot kemudian kirimkan kepada peserta didik. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Alvin tentang flip classroom ini, itu pembelajaran terbalik. Kenapa ini nih? Kalau saya diskusikan bersama teman-teman ini, flip ini itu dulunya digunakan di perguruan tinggi. Blended dengan flip itu dipergunakan di perguruan tinggi karena pada saat itu kan kita tahu kalau di perguruan tinggi itu kan tidak seketat kita dalam melakukan proses pembelajaran. Kalau kita tatap muka dulu kan jadwal ini yang harus masuk. Kita ajarkan materinya, kasih tugas, kasih LKPD, bawa pulang ke rumah. Nah, setelah itu datang lagi diperiksa PR-nya. Itu secara umum yang berlangsung setiap regulasinya setiap hari. Tetapi di perguruan tinggi itu kadang-kadang itu pengajar itu memberikan materinya dulu, kemudian kita bahas di pertemuan, dan inilah yang diadaptasi ke proses pembelajaran setelah melalui beberapa tahap pengalaman-pengalaman yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan, mindset kita pada saat pembelajaran daring itu kita tuangkan ke dalam mindset kita pada pembelajaran tatap muka itu kita pindahkan ke pembelajaran daring. Memang kita setengah mati, ya. Misalnya diawali dengan ini, diawali ini, itu yang kita pindahkan ke daring sehingga kita bingung sendiri. Ya, makanya kita meramu cara-cara yang lain setelah dari pengalaman anak itu. Kita juga belajar dari pengalaman yang dilakukan. Kemudian Pak Alvin tadi mengatakan bahwa misalnya pakai WhatsApp, foto materinya, kemudian dikirimkan kepada peserta didik. Jadi Pak, saya luruskan sedikit bahwa tidak mesti video. Nah, itu kan ada bermacam-macam, tidak mesti video. Ya, bisa materi dalam bentuk materi yang kita ramu sendiri, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk video pembelajaran, bisa dalam bentuk tangkap layar, bisa dalam bentuk PowerPoint. Itu tergantung dari Bapak Ibu yang platform yang Bapak Ibu gunakan. Jadi tidak bahwa harus video dulu yang dikirimkan. Tetapi kalau misalnya kita ingin membuat kreativitas yang lain, kita ingin memberikan hal yang berbeda, minggu pertama beda, kedua beda, ketiga beda, dan seterusnya, ya kita bisa ganti minggu ini video, kemudian minggu depannya lagi dalam bentuk PDF, dalam bentuk ini, kemudian bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu tergantung Bapak Ibu dari kreativitas Bapak dan Ibu untuk melakukan hal tersebut. Nah, sekarang apakah dia termasuk pembelajaran terbalik? Iya, dia termasuk karena kan kita melakukan tahap-tahapnya. Artinya kita berikan materi dulu di rumah, kita berikan materi, kemudian setelah itu kita bahas dalam satu apakah pertemuannya di sekolah atau pertemuannya di mana atau online dan sebagainya. Nah, jadi sifatnya terbalik, materi, penjelasan. Biasanya kan kita penjelasan dulu baru materi yang kita berikan mereka kerjakan di rumah. Jadi dia termasuk flip atau pembelajaran terbalik yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak sudah lakukan itu sah, cuma yang akan kita cari jalan tengahnya adalah bagaimana supaya siswa itu mau mengikuti proses pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, jadi kita masuk break dulu. Sebelum masuk materi kedua tentang perangkat pembelajaran, materi intinya, bagi yang belum registrasi Bapak Ibu, nanti akan diberikan kwitansi dan surat tugas serta jadwal PIN, ya. Ada PIN diberikan kepada Bapak Ibu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenankan saya untuk membawakan 2 buah puisi, tapi saya jadikan 1. Kebetulan puisi yang saya bawakan ini adalah puisi karya saya dan baru semalam latihan, jadi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan seperti itu. Oke, baiklah, saya akan membacakan sebuah puisi pertama yang berjudul Kemerdekaan Penuh Tanya, dilanjutkan dengan puisi Kepada Siapa Ku Tersenyum. Indonesia! Indonesia! Indonesia merdeka! Indonesia! Kemerdekaan penuh tanya. Jika aku meromansakan kemerdekaan kepada mereka, tentu penuh tanya. Mengapa kebebasanku repui? Di mana kebebasanku melayang? Kapan kebebasanku seperti mereka? Bagaimana kebebasanku? Siapa yang memasyhurkan kebebasanku? Kebebasan apa yang mereka rasa tapi aku tak rasa? Kemerdekaan penuh tanya. Aku berbeda. Kepada siapa ku tersenyum? Terkadang dunia ini nyenyak senada pikiranku seperti merapah di jenggala yang mengusik arahku dengan suara gebitar menambah kelimpunganku. Janganlah kau hadang pandanganku. Biarlah langkah ini menuntunku, penuh tanya hingga ku sasar keberadaanku. Walau setiap penjuru menghitung, namun ku lihat abu-abu. Mata buta atau hati batu? Jika asmara berada di seberang, maka ku butuh penopang sebagai jembatan. Marahkan jejak dengan sekuat rasa untuk menolong hati dan pikiran yang membungkam dan mengguncang kepada siapa saja yang merinci dan kekal. Memendam romansa yang redup mendung, terasa syahdu pada awiyati lembayu hingga air di atas payoda. Rebas tak terbendung.
mentafakurkan diri bahwa hidup ini penuh kasih sayang. Perlahan menghirap, mengata tetap setia menemani senyumku menuju mahligai untuk membebaskan akara senduku, lalu merapal ayat cinta yang kalis dalam salatku. Cipta mendekap aksamanya dalam sahabat sujudku, bersujud untuk negeriku Indonesia. Terima kasih. Untuk Pak Aldo ya, salah satu aset di MGMP kita untuk khusus puisi, beliau ahlinya ya, sempat merinding saya walaupun dari belakang ya. Saya kira itu Bapak Ibu, kita sudah tertakjub ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita masuk untuk materi berikutnya Bapak Ibu ya. Masih bisa? Masih bisa ya? Masih bisa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa materi kita Bapak Andika, dengan hormat kami persilakan. Ibu moderator. Ya, jadi Bapak Ibu pembelajar, kita akan lanjutkan kembali setelah tadi menyaksikan persembahan puisi yang sangat luar biasa dari Pak Alvin. Ya, jadi betul tadi kata Pak Ketua MGMP adalah merupakan aset dari MGMP untuk Kabupaten Luwu. Jadi beliau berhasil memberikan pesan kita tentang kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan musik, meskipun tidak terlalu maksimal karena tidak terlalu keras. Mungkin hanya saya yang dengar di sini musiknya. Audiens tidak terlalu mendengar, tapi sangat luar biasa. Jadi itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita ketika materi puisi ya. Kita mengirimkan materi atau video puisi dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, kemudian siswa melihat atau berkomentar tentang apa yang telah disaksikan atau yang dilakukan dalam bentuk puisi tersebut. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan materi kita selanjutnya adalah tentang perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau tentang perangkat pembelajaran, saya kira ini lagi-lagi bukan hal baru bagi kita. Ini bukan hal yang tabu. Jadi ini merupakan apa yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, mungkin saja berpuluh-puluh tahun kalau yang sudah berpuluh tahun melakukan atau menjadi profesi menjadi seorang pengajar. Nah, Bapak Ibu, perangkat pembelajaran itu saya kira kita sudah tahu semua. Ada silabus satuan pendidikan, kemudian ada KBM, ada minggu efektif, kalender pendidikan dan semua. Jadi kita tidak akan bahas satu persatu. Yang kita bahas adalah yang kita anggap penting saja untuk persiapan pembelajaran kita, kemudian persiapan untuk disetor di Dinas Pendidikan sebagai sebagai RPP seragam untuk MGMP Bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu, tetapi sebelumnya semua perangkat pembelajaran, baik itu silabus satuan pendidikan, kemudian KBM atau kompetensi belajar minimum, atau juga kita sebut dengan KKN, program tahunan dan sebagainya, itu terlebih dahulu kita harus melakukan analisis SKL, KI, KD dan IPK. Saya kira Bapak Ibu bisa buka materi yang ada yang judulnya analisis SKL, karena melihat kondisi kita ini sudah semakin tidak tampak yang di belakang. Ya Bapak Ibu, jadi saya dari sini, kemudian Bapak Ibu bisa melihat materi di HP masing-masing ya tentang analisis KI, KI dan KD-nya. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena saya pribadi perjelas disosialisasikan pada tahun 2013 itu sudah lengkap semua, maraton dan sebagainya.
ada materi dan lain-lain. Itu pada zaman pertama muncul, pada tahun 2014 lagi itu mengalami revisi dan lain-lain, sampai tahun belakangan terakhir silabus itu dihilangkan Bapak Ibu ya. Silabus itu dihilangkan, tidak ada lagi di tahun 2018. Nanti Bapak Ibu tentang itu silakan Bapak Ibu lihat, nanti ada semua di situ. Nah, kemudian pada waktu itu adalah tentang indikator. Kenapa? Karena indikator ini merupakan cikal bakal untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kadang-kadang belakangan ini ada buku, misalnya kalau tidak ada, ya berarti kita sendiri yang menyusun indikator tersebut. Kalau di kelas 7 ada, itu pun di kelas 7 itu kadang-kadang membuat kita bingung, karena kita merasa biasa bingung bagaimana siswa mengetahui ini ketika pengertian ini belum diketahui, karena biasanya kan langsung menuju ke menembak ke materi yang dimaksud, tetapi tanpa mengetahui asal muasal dari indikator tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu menggunakan waktu yang ada sebelum kita ke RPP, ya kita gunakan waktu untuk bagaimana secara singkat menganalisis SKL, KI, KD dan IPK. Dan akhirnya nanti kita akan mengetahui IPK yang mana yang disebut dengan IPK pendukung, mana IPK kunci, dan mana yang disebut dengan IPK pengayaan. Kemudian bagaimana mengeneralisasi atau membagi IPK tersebut menjadi tujuan pembelajaran dan dimasukkan ke dalam RPP yang akan kita buat. Nah, kenapa juga ini dibuatkan di awal? Karena indikator itu kan dicantumkan juga di KBM atau KKM, dicantumkan juga di silabus satuan pendidikan. Jadi sebelumnya kita harus melakukan memang analisis tersebut. Oke, jadi saya di sini saja Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah melihat di situ, karena ini tidak mengizinkan. Kita ambil yang penting-penting saja. Jadi yang pertama yang harus dipahami dalam menganalisis KIKD itu, kita harus mengetahui standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui KIKD yang sesuai dengan Permen 37 tahun 2018. Kemudian kita juga harus mengetahui kata kerja operasional atau KKO edisi revisi, Bapak Ibu ya. Nah, di situ juga ada saya share di materinya. Kemudian yang terakhir, kita harus mengetahui ranah kognitif, itu dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Tanpa kita ketahui ini, tanpa kita baca sebelumnya, itu tidak sangat susah untuk menyusun yang disebut dengan IPK kunci, IPK pengayaan, dan IPK pendukung. Nah, sekarang SKL apa saja itu? SKL saya kira itu Bapak Ibu bisa literasi, bisa baca saja. SKL itu adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap itu terdiri dari memiliki perilaku, beriman, bertakwa, berkarakter, dan pembelajar sejati. Kemudian pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian keterampilan, memiliki keterampilan berpikir, kreatif, produktif, dan kritis. Kemudian apa yang disebut dengan kompetensi inti? Saya kira Bapak Ibu, setiap kita menyusun silabus ada kompetensi inti di situ. Sikap spiritual, kemudian ada KI 2 itu tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Ada dimensi pengetahuannya, ada faktual, ya itu ciri tersendiri, meliputi pengetahuan tentang terminologi atau pengertian-pengertian, itu dimensi kognitifnya. Jadi semua Bapak Ibu ya. Kemudian ada ranah konseptual. Konseptual itu berupa, jadi pembagian tentang prinsip, model, dan struktur teks narasi, struktur teks deskripsi, dan sebagainya, teks berita, itu adalah masuk dalam ranah konseptual kegiatan tersebut. Misalnya bagaimana membuat ini, membuat menelaah, dan sebagainya. Kemudian ranah kognitif yang ada, Bapak Ibu sebelum kita menyusun, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ada LOTS, ada MOTS, ada HOTS. Jadi ada Bapak Ibu ada pembagian menjadi 3 level, level 1, level 2, dengan level 3. Level 1 itu ada C1, C2. Kemudian ada level kedua itu ada
C3 kemudian ada level 3, ada C3 sampai C6 Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti yang kita tetapkan di dalam penyusun KIKD. Nah, berikutnya langkah-langkah menganalisis KIKD. Yang pertama kita lakukan harus persiapkan KIKD yang ada. KD sesuai dengan Permen 37 kalau Permen 37, kemudian kurikulum darurat kalau kurikulum darurat. Kita siapkan di depan kita untuk menyusun. Ya. Kemudian berikutnya menentukan target kompetensi dasar kita. Ya, jadi kita harus menentukan target, misalnya kita ke pertama 3141. Kemudian berikutnya menentukan tingkat kompetensinya, apakah dia ke C1 sampai dia ada di C berapa, apakah menganalisis, memahami dan sebagainya. Berikutnya merumuskan IPK pendukung, IPK inti dan IPK pengayaan. Ya, terus merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Syaratnya menganalisis itu memahami dimensi, pahami makna dari setiap tingkat kognitif dan tidak berpatokan hanya pada KD kerja, tetapi baca utuh deskripsinya. Biasakan Bapak Ibu kita bingung kalau menentukan. Misalnya ada kata misalnya menuangkan ide dan sebagainya, itu KKO yang digunakan di KD-nya. Tetapi kita cari di daftar KKO yang revisi taksonomi belum itu tidak ada kata menuangkan. Kita cari saja yang sinonim dengan itu. Iya. Biasanya ada kita langsung stop. Apa namanya ini tidak ada di dalam, itu berarti kita cari yang sepadan dengan itu. Oke, berikutnya menentukan target KD pengetahuan. Bapak Ibu tidak kelihatan, jadi Bapak Ibu lihat saja. Menentukan target KD, misalnya kita ambil contoh Bapak Ibu, KD 31 pengetahuan. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato. Persuasif tentang permasalahan aktual didengar dan dibaca. Kemudian panah yang pertama yang berwarna biru ya Bapak Ibu itu KKO yang digunakan dalam KD. Jadi KKO itu adalah menelaah. Ya. Nah sekarang materi. Jadi kita harus membagi juga materinya. Berarti materi yang ada dari KD ini adalah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato. Ya. Kemudian berikutnya target KD pengetahuan. Nah Bapak Ibu berarti target KD di situ ada dua kemampuan, ada dua materi yang akan kita pecah. Ada struktur teks pidato dan unsur kebahasaan. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi, ada didengar dan dibaca. Nah Bapak Ibu, siswa itu kan harus holistik, harus secara keseluruhan, karena karakter atau sifat siswa kita itu berbeda. Ada yang suka visual, ada yang juga suka melihat langsung. Berarti harus memiliki kedua kemampuan itu, kemampuan mendengarkan pidato, kemampuan untuk membaca pidato. Jadi kita pecah menjadi 4, menelaah struktur, menelaah unsur kebahasaan, kemudian menelaah ciri yang didengarkan, dan menelaah unsur kebahasaan yang digunakan, yang dibacakan. Berarti target karya pengetahuan kita ada 4. Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut untuk keterampilan, caranya Bapak Ibu hampir sama dengan yang tadi. Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat. Keterampilan menuangkan gagasan awal ini sama yang tadi yang saya sebutkan. Arahan yang secara lisan dan secara tertulis. Ya. Nah, karena siswa kita itu kan berbeda-beda kemampuannya. Ada yang sangat mampu tanpa membaca satu kali kemudian bisa mengungkapkan secara lisan. Ada juga yang sama sekali tidak bisa. Makanya kedua kemampuan ini itu kita harus masukkan ke dalam target pembelajaran kita. Oke, baik, untuk keterampilan dibagi, saya buat menjadi target pengetahuan. Sorry, ini salah tadi. Menuangkan gagasan dalam bentuk lisan dan menuangkan gagasan dalam bentuk tertulis. Oke. Yang kedua, nah sekarang ini. Jadi untuk yang lain mungkin untuk KBM dan lain-lain silakan Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan instruktur Bapak Ibu masing-masing tentang silabus dan program-program semester, program tahunan. Saya kira itu kita tidak perlu bahas.
Karena sekarang yang perlu kita satukan persepsi adalah tentang ini RPP contoh. Ini Bapak Ibu contoh RPP-nya. Saya perbesar lagi sedikit. Ya, oke. Jadi yang saya beri tanda hijau ya Bapak Ibu, tanda hijau itu 3 komponen inti, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian atau assessment. Itu komponen intinya yang harus ada. Yang lain adalah pemanis saja atau penambah saja, karena sekarang Bapak Ibu RPP itu sudah banyak modelnya ya. Ada yang tidak pakai kolom, ada yang pakai kolom, ada yang menuliskan bahan ajarnya, ada yang menuliskan medianya, ada yang menuliskan identitasnya. Saya kira sesuai koordinasi saya dengan Pak Sugana kemarin bahwa akan ada format yang khusus digunakan, tapi sintak-sintaknya kan itu hampir sama dengan yang saya akan silakan Bapak Ibu nanti kalau mau digunakan silakan juga. Kita berdiskusi tambahan lagi, kemudian nanti Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan Bapak Ibu instruktur dari pengurus MGMP untuk penyusunan RPP sesuai dengan persepsi atau keseragaman Bapak dan Ibu masing-masing, ditambah dengan mungkin ada tambahan-tambahan ilmu tadi yang saya sampaikan ya, bisa juga digunakan dalam penyusunan RPP. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah materi tentang perangkat pembelajaran yang dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Andika. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan untuk datang di sini membawakan materi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Cukup 3 saja dulu ya. Kita mungkin setiap perwakilan ada, saya berikan kesempatan perwakilan utara dulu, kemudian di tengah nanti, kemudian selatan. Silakan dulu dari perwakilan daerah utara dulu. Siapa? Dengan apalagi yang satu. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, yang mana yang kami mau ikuti? Apakah yang ada tujuan pembelajarannya atau yang ada yang pakai kompetensi inti? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan atau persamaannya? Iya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riani, Bunda dari SMP Negeri Larompong, kata yang ujung dari sini. Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara historis,
dari awal mula munculnya kurikulum ini, kurikulum 2013 itu kalau saya tidak salah ingat bahwa pada tahun 2013 itu dicanangkan pada saat itu tahun 2013 itu beberapa kali mengalami revisi Bapak Ibu. Itu revisi terjadi secara ini karena pada waktu itu kan itu dicanangkan, kemudian pergantian pemerintahan, kemudian itu mengalami revisi sampai saat ini. Kemudian secara teknis Bapak Ibu memang banyak perubahan yang terjadi setiap adanya revisi yang dilakukan, terutama misalnya tadi tentang tentang tujuan pembelajaran yang pernah tidak dituliskan di RPP kita. Itu memang ada instruksi yang dilakukan, yang ditulis di situ adalah cukup KI dan KD-nya, tapi tidak menuliskan tujuan pembelajaran. Nah itu sempat berlangsung beberapa saat, malahan setelah itu Bapak Ibu muncul lagi bahwa boleh dituliskan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah yang mana yang mau diikuti, ya. Jadi sekiranya kalau persoalan yang mana yang mau diikuti, ya kita ikuti yang terbaru Bapak Ibu, ya. Kita ikuti yang terupdate, apalagi ini sudah ada surat edarannya, itu sudah dituliskan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian yang dilakukan dalam dalam teks tersebut. Karena mungkin pemerintah berpikir bahwa setiap tahun itu ada saja perubahan, makanya mudah-mudahan pada perubahan kali ini itu betul-betul memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan, apalagi dengan kata kunci tadi ada merdeka belajar yang diberikan. Jadi intinya Ibu, itu kita gunakan yang update atau yang terbaru berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Kemudian kalau ada persamaan dan perbedaan, saya kira inti dari dibuatnya ada yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, artinya sebagai patokan kita untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah sekarang baik itu pembelajaran yang dilakukan secara online, luring, dan sebagainya. Ya saya kira itu Bu, ini intinya bahwa kita pakai yang terupdate atau yang terbaru. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Naini dari SMP Negeri 2 Belopa, serta dengan Ibu Deborah. Jadi Ibu cantik ini Pak adalah kebanggaan kami dari SMP Negeri 2 Belopa. Baik, untuk pertanyaan tadi di rada kognitif dan indikator, ya. Jadi kembali ke ranah kognitif, tadi ada 3 Pak, yaitu HOTS, LOTS, dan MOTS. Dari ketiga istilah ini Pak, saya terus terang, saya masih bingung membedakan mana yang termasuk soal LOTS, mana soal MOTS, dan HOTS. Kemudian masuk ke indikator, yaitu ada indikator pendukung, ada indikator apa namanya ini? Iya, pokoknya ini mungkin ada kriteria-kriterianya Pak. Ya, kriteria-kriterianya ini indikator pendukung, indikator inti, dan pengayaan. Saya kira ini Pak pertanyaannya. Karena saya terus terang Pak, ini saya masih belum dapat membedakan mana intinya, mana pengayaannya, dan seterusnya. Apalagi tadi ini soal lots, host, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu dari SMP Negeri 2 Belopa. Jadi tadi yang dijelaskan tentang kognitifnya. Jadi Bapak Ibu tadi kan ada yang saya bagikan, ada KKO, kata kerja operasional, ya. Nah itu ada pembagian, misalnya ada C1, C2, dia di bagian loads itu kalau bahasa Inggrisnya dia low, lemah. Kalau M itu mid, tengah. Kemudian hots itu yang panas, ya, yang tinggi. Jadi saya bahasakan sederhana Bapak Ibu, ya.
Nah, jadi untuk menentukan itu kan tadi kita sudah lihat bahwa itu ditentukan dari kata kerja operasional KD KKO yang ada. Misalnya tadi salah satu contoh kita, Ibu misalnya KKO-nya itu menelaah. Nah sekarang kita buka KKO itu, kemudian kalau kita cari mana kira-kira yang cocok dengan kata kerja operasional yang ada di target KD yang sudah kita tentukan. Misalnya tadi berarti dia berada di bagian menganalisis, Bapak Ibu kalau tidak salah. Menelaah itu ada di C4, berarti dia masuk di level 3. Jadi saya kira karena LCD-nya ini kabur, jadi saya tidak bisa tampilkan. Bapak Ibu silakan lihat di materi yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi saya kira kita pahami secara sederhana saja bagaimana perbedaan antara ketiga bagian tersebut. Itu makanya disederhanakan dengan dibagi menjadi 3 bagian, level 1, level 2, level 3. Level 1 itu ada 1, 2, kemudian C3, ada C4 ke atas itu sudah masuk ke level 3. Ya. Nah, untuk menentukannya itu biasa memang Bapak Ibu bingung. Kalau misalnya mungkin Ibu lihat di perangkat pembelajaran, ini ada POTS, ada L1, L3. Padahal kan sebenarnya itu sudah dibahas sebelumnya pada saat analisis KIKD yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu saya bilang kalau kita menggunakan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh orang itu dipahami oleh orang itu sendiri, tanpa mungkin kita dengan model yang seperti itu, karena untuk level-level ini itu bisa kita tuliskan juga di singkat juga, boleh juga tidak. Jadi saya kira untuk membedakan bagian itu, jadi kita fokus kepada KKO yang ada. Untuk yang mana KKO sudah ada di materi yang saya berikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu untuk IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Kenapa kita harus analisis? Karena kita yang membuat sendiri, menganalisis sendiri, kita yang harus membuat sendiri, kita menggunakan dan kita harus menilai sendiri. Karena kenapa? Karena kita yang tahu karakter siswa kita. Karakter siswa kita yang ada di lingkungan, mungkin lingkungan perkotaan itu hampir tidak sama dengan karakter yang ada di lingkungan yang berbeda dengan itu. Jadi makanya kita harus menganalisisnya. Kemudian IPK pendukung itu Bu, itu namanya pendukung, artinya itu IPK itu tidak ada di target KD, tetapi karena itu dibutuhkan. Misalnya Bapak Ibu, sederhananya Bu Masnya, sederhananya bahwa kita ada materi mengajarkan tentang tentang langsung kan misalnya dari itu kita langsung ke struktur teks deskripsi. Nah sekarang karena kita serba kaku, kita mengatakan bahwa bagaimana caranya diajarkan ini, dan di situ tidak ada ditulis bahwa siswa menjelaskan pengertian ini, siswa menjelaskan pengertian B. Nah itulah yang masuk di IPK pendukung. Artinya sebelum masuk ke IPK kunci yang sudah kita temukan, lebih baik kita tentukan IPK pendukung dulu untuk mengantar siswa masuk ke IPK kunci. Itu yang dimaksud Bu. Ya. Jadi ada pendukung, ada kunci, ada pengayaan, dan pengayaan ini tidak wajib dibuat Bapak Ibu. Mudah-mudahan penjelasan saya sudah sangat sederhana. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami. Memang kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan memahami, Bapak Ibu pulang sebentar bisa Bapak Ibu buka-buka, kemudian kita interpretasi sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Ya, saya kira itu Bu. Jadi kuncinya adalah silakan Ibu lihat KKO yang ada. Makanya tadi syaratnya harus, kalau kita menganalisis, harus ada KKO-nya, harus ada target KD-nya, harus ada pengetahuan kita tentang prosedur, metakognitif, dan sebagainya untuk bisa melakukan itu. Saya kira kalau sudah kita lakukan, insya Allah akan Bapak Ibu pahami bagaimana menyusun analisis untuk masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Jadi secara sederhana kita analisis, tentukan IPK-nya itu yang dijadikan tujuan pembelajaran, kita buat satu perangkat satu rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Materi diantarkan oleh Pak Andika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan sebentar dalam praktik. Ya. Kalau begitu kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Andika. Ya. Ditambah lagi satu kali.
Lebih keras. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat buat Pak Andika. Ya, see you next. Mudah-mudahan ada waktu kembali. Kalau misalnya ada program tentang teknologi ya mungkin beliau bisa saya panggil karena beliau sudah bersertifikasi dari Google Education. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi saya kira begitu. Kita panggil untuk sesi berikutnya kepada Ibu Rusna untuk mengambil alih forum. Kepada Ibu Rusna kami panggil dengan hormat. Diskusi chat saja secara pribadi ya, kita bisa melalui grup silakan kayak berapa kali juga saya ikuti orang teriak-teriak di grup baca tugas sebenarnya kamu kumpul percuma kalau tidak harus cepat waktu karena mengapa harus cepat waktu karena itu juga mau dikumpulkan oleh MKKS Asli nanti ya. Kita masuk untuk praktek. Ya, kami serahkan kepada Ibu Rusna untuk membagi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turutun saja Bapak Ibu. Di grup kemarin kita sudah kirim format. Ada format kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, Bapak Ibu silakan pilih mengajar di kelas berapa, sudah terdaftar memang Ki. Ya, supaya cepat pembagiannya. Mengingat waktu, maka langsung saja kita bagi kelompok kelas 7. Sebelah sini Ki, Bu. Ya. Yang mengajar di kelas 7 Bapak Ibu. Ya, kelas 7. Pak Sahril, Alfi, Munawir, Arhani, Umar, Sari Puspa, Amani, Harnina, Esra Barang. Ya, tadi Sapika. Ada lagi namanya Ibu Enci, double ya tempatnya. Ibu Enci di kelas 9 ini karena kurang orang di kelas 9. Tadi nama tak ada di kelas 8. Yeah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua.